baru, bulan Oktober. Hari ini kita mau beribadah. Sebelum beribadah, kakak tidak sendiri. Kakak ditemani oleh Khalid. Halo adik-adik. Dan Kak Tere. Shalom adik-adik. Wah, semua sudah ready nih untuk beribadah. Tentunya adik-adik sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah berpakaian yang rapi ya tentunya. Iya dong, harusnya karena kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan yang pertama Alkitab, Yang kedua, buku ND. yang ketiga, Buku catatan dan alat tulis. dan yang terakhir yang harus kita siapkan adalah persembahan. Oke, semua sudah semangat. Kak Maria mau panggil pasukan Kristusnya dulu. Pasukan Kristus, Siap. semangat. Belum semangat. Mau ulang sekali lagi deh. Kakak panggil sekali lagi pasukan Kristusnya. Pasukan Kristus, Siap. Oke adik-adik, sudah siap memuji nama Tuhan? sudah Kak. Kakak mau panggil semua pasukan Kristus, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi Aku Istimewa. Ayo semua bagi berdiri, angkat tangannya. Pasukan Kristus, siap. Kita panggil musiknya. Musik. Tepuk tangan, semangat. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi semua harus semangat ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku diberi bukan dengan emas perak. Apa? Darah Yesus. Adik-adik, sebentar lagi akan kita mulai untuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sekarang Kak Olive, Kak Maria, dan Kak Tere mengajak adik-adik untuk berdoa. Sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin Kak Olive berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan karuniamu. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati ibadah kami, dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan Khotum dan Hukum Taurat, Kak
Olive mengajak adik-adik untuk bernyanyi 2 lagu. Lagu yang pertama tentang Yesus cinta semua anak, dan lagu kedua tentang taat. Kak Olive mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kak Olive panggil pasukan Kristus ya. Pasukan Kristus siap. Sekali lagi ya Kak Tere. Siap. Pasukan Kristus siap. Panggilan musiknya yuk. Musik. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik tetap posisi berdiri, tetap bangkit berdiri, dan adik-adik akan mendengarkan hukum Taurat dan fotum yang akan dibawahi oleh Sintua. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur, tetap semangat, tetap bersukacita memuji nama Tuhan, walaupun saat ini kita masih beribadah dari rumah. Kita akan memasuki ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang pertama. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan iman rasuli, kita bernyanyi dari buku ED nomor 476, Dada Diau, Guru Diau. Posisinya tetap berdiri ya. Kita panggil musiknya. Musik. Diau di Tuhan Yesus, daging doa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Aku Kecil Tapi Berharga. Kak Olive, kayak ini lagu baru, kita sama-sama bernyanyi untuk dilatih dulu ya. Yuk kita nyanyi-nyanyi bersama-sama. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Semua udah bisa ya? Sudah, Kak. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Semua sudah siapkan Alkitabnya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Adik-adik sekolah minggu, selama hari Minggu Tuhan memberkati kita semua. Pada masa pandemi COVID, PPKM, saat ini kita beribadah secara virtual. Untuk itu firman Tuhan akan menyapa adik-adik, menyapa kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu memberikan kami nafas hidup. Terima kasih di dalam Yesus Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih di dalam Roh Kudus Tuhan tetap setia menyertai kami. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami Tuhan pada
pada kesempatan ini anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Yesus. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari buka Alkitab masing-masing dari 2 Raja-Raja 22 ayat pertama dan ayat 2, hanya 2 ayat. 2 Raja-Raja 22 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Mama Pendeta membacakan, adik-adik mengikuti dalam hati ya. Firman Tuhan mengatakan, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Bosra. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, masih rata-rata kecil ya. Masih ada yang umur 5 tahun, mungkin ada yang 4 tahun, ada yang 12 tahun ya. Kelas 6 SD pasti 11 tahun juga ada. Wah, kok orang pendeta nanya umur? Iya. Kira-kira menurut adik-adik, apa ada Tuhan bersama kita pada usia yang masih muda? Jawabannya, ya, Tuhan ada bersama kita. Sama seperti Yosia. Coba bayangkan, dia masih berumur 8 tahun, sudah menjadi raja. Dan katanya 31 tahun lamanya dia memerintah sebagai raja. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Masih kecil sudah jadi raja. Ya memang dia dari keturunan raja. Kakeknya bernama Manase, seorang raja. Papanya seorang bernama Amon, juga seorang raja. Tapi sayang, papanya tidak begitu lama memerintah, hanya 2 tahun, karena dibunuh di tengah-tengah istana. Sehingga Yosia harus segera diangkat menjadi raja. Artinya dia penerus untuk menjalankan roda pemerintahan supaya apa? Supaya kerajaan berjalan dengan baik. Tapi adik-adik, Yosia ini berbeda dengan kakeknya, dengan papanya. Kalau kakeknya yang bernama Manase itu jauh dari Tuhan. Dia mencari Tuhan yang lain, menyembah ilah lain. Demikian juga papanya bernama Amon. Tetapi Yosia yang muda ini, dia percaya Tuhan. Dia melakukan tindakan yang baik di mata Tuhan. Dia tidak mau membawa rakyat yang dipimpinnya, orang yang dipimpinnya untuk menyembah Tuhan yang lain atau dewa yang lain. Dia hanya menyembah Tuhan yang dikenal oleh nenek moyangnya, Raja Daud, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang melepaskan manusia dari segala kesulitannya, dari sakit penyakit, dari berbagai pergumulannya. Tuhan ada bersama mereka. Ternyata adik-adik, selain Yosia masih muda, dia seperti tadi memiliki kebaikan yang selalu bersama dan percaya kepada Tuhan. Coba dari mana itu sumbernya? Padahal
dekat dengan Tuhan. Opungnya juga begitu sebagai raja. Kira-kira dari mana? Dalam nats ini dikatakan bahwa Yosia punya mama. Namanya Yedida binti Adaya dari Bosra. Punya mama. Adik-adik punya mama nggak? Punya kan? Iya. Kira-kira adik-adik siapa ngajari makan pada awalnya? Siapa yang mendina adik-adik? Siapa yang memberikan kebutuhan adik-adik? Memasak pakaian, sepatu, bahkan mengajari berdoa, bernyanyi, belajar seperti di masa COVID-19 ini. Kan mama sekarang jadi guru ahli, sudah juru masak, membersihkan rumah, mengajari adik-adik. Wah, semua kebutuhan diperhatikan, luar biasa. Sama seperti mama yang di rumah adik-adik masing-masing, orang-orang luar biasa, perempuan yang luar biasa, yang dikasihi Tuhan. Seperti itu mamanya Yosia mengajari dia. Mau nggak diajari mama berdoa? Mau nggak diajari mama belajar? Nah, kalau mau berarti adik-adik mau seperti Yosia menjadi pemimpin. Kalau seorang menjadi raja, menjadi pemimpin kelak, tentu tidak otomatis begitu saja dari raja kan. Harus diawali dari rumah. Misalnya kalau adik-adik mau jadi menteri yang baik, ya harus baik hati, rajin, belajar, menghargai orang tua, menghargai teman-teman, begitu ya. Dan menghargai siapapun yang ada bersama-sama kita. Dan tidak malas-malasan. Selalu berserah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan, aku mau pintar. Ya minta dari Tuhan, dari dua, dan kasih tahu kepada mama supaya mama mengajari. Kalau mungkin juga ada papa ya, karena papa kita tidak seperti papa Yosia ini. Papa adik-adik juga baik-baik kan, gitu ya. Tanya papa, tanya orang tua. Aku tidak tahu nih pak, tolong. Papa dan mama pasti mau mengajari. Adik-adik senang kan kalau orang tuanya baik-baik kan? Jadi jadilah anak yang mau belajar, mendengarkan orang tua, karena adik-adik diberkati Tuhan melalui siapa? Melalui orang tua di dalam Yesus Kristus. Begitu. Yesus kan berkorban untuk adik-adik, untuk kita, supaya kita hidup. Sama seperti Yesus, orang tua juga berkorban untuk kita. Sekalipun udah ngantuk, udah capek, tapi ketika adik-adik meminta, "Ma, mau makan? Ma, tolong ditumpuin tidur." Mau kan, biar udah capek, itu artinya berkorban. Jadi adik-adik juga harus belajar berkorban. Sama seperti Yosia ini. Dia mengorbankan hidupnya. Sekalipun mungkin orang tidak suka melihat dia, tidak semua suka kan? Karena dia membuat perubahan yang sangat besar di tengah kerajaan Raja Yehuda. Dia membuat terobosan supaya semua orang, semua rakyat yang dipimpin menjauhkan hal-hal yang tidak baik, membuang ilah-ilah atau Allah-Allah yang disembah, yang tidak memberi berkat, yang tidak memberikan kehidupan, tapi memilih untuk menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang baik. Kan begitu adik-adik. Maka kita percaya adik-adik akan menjadi anak-anak yang baik. Kalau Yosia mau telah menjadi raja umur 8 tahun, berarti dia seorang pemimpin di usia yang masih kecil. Adik-adik jangankan dulu menjadi raja, sudah mau terpimpin, teratur sejak kecil. Maka lihatlah nanti adik-adik akan menjadi apa? Tangguh, kuat menghadapi kehidupan, bahkan mampu mengasihi dan menyayangi siapapun. Artinya apa itu? Hidup adik-adik bermanfaat kepada orang lain seperti Yosia. Hidup adik-adik bermanfaat bukan hanya untuk manusia, untuk bumi ini juga. Dan itu yang diharapkan Tuhan dari adik-adik sekolah minggu. Mau kan?
mau supaya hidup adik-adik itu berguna bagi siapapun dan bagi dunia. Hanya tadi satu syaratnya, selalulah dekat pada Tuhan seperti Yesusnya. Yang kedua, dengarkan didikan pengajaran dari papa dan mama, seperti Yosia yang selalu bersama mamanya yang bernama siapa tadi? Yedida binti Adaya. Oh, ini pertanyaan dari pendeta. Tahu nggak nama mama? Nama mama masing-masing. Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu nama mamanya? Kalau tidak tahu berarti nggak sayang mama loh. Tapi kita harus tahu nama mama kita. Karena nanti adik-adik mau sekolah atau mau bekerja, ditanya siapa mamamu, siapa ibumu. Bahkan kakak juga bisa ditanya loh siapa namanya. Karena apa? Melalui orang tua lah, melalui keluarga itulah, melalui mereka yang kita kenal, yang kita kasih itu, dan mengasihi kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berguna. Jadi tidak boleh melupakan nama papa, nama mama, perbuatan baik mama, perbuatan baik siapapun yang ada bersama kita, termasuk guru-guru, sekolah minggu maupun di sekolah, atau teman-teman bermain. Kita harus tahu siapa nama-nama mereka. Dengan menyebut nama mereka berarti kita menyayangi mereka. Sama seperti Tuhan menyayangi orang tua kita dan menyayangi adik-adik. Setuju ya? Mau jadi anak Tuhan yang dikasih? Mau jadi anak Tuhan yang berguna? Ayo, siapkan hatimu, siapkan hidupmu dengan mau belajar untuk disungguh. Kalau disebut di lagu kita itu baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, ini dengan membaca kitab suci ini kita tahu cerita Yosia itu menjadi raja. Dan banyak hal lagi yang baik yang boleh kita gali melalui baca kitab suci dan berdoa. Tuhan memberkati adik-adik. Salam sama papa mama ya. Salam sama kakak dan adik semua. Sekalipun di masa pandemi COVID tetap semangat, pantang menyerah. Kita tetap bagaimana? Saling mendoakan dan saling memperhatikan, saling menyayangi, saling menghormati. Setuju adik-adik? Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ikuti doa Pak Pendeta dalam hati. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita kehidupan Yosia. Masih muda, 8 tahun. Wah, luar biasa. Dia ternyata telah menjadi raja. Dia punya ibu yang pasti mengajarinya dan memberikan pengetahuan baginya. Sama seperti kami, punya mama, punya orang tua juga. Maka apa yang diajarkan oleh orang tua bagi kami, secara khusus mama, karena Tuhan mengasihi orang tua kami dan mengasihi mama, maka kami mau mendengarkannya. Sehingga kami menjadi pribadi yang tangguh seperti Yosia. Pribadi yang baik, anak yang baik, anak yang kekasih, yang Tuhan selalu lindungi. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami di dalam kesulitan, kami belajar. Berikan kami kepintaran, berikan kami kebaikan, berikan kami kerajinan, sehingga ilmu yang kami peroleh dapat kami pakai kelak untuk melayani sesama kami, melayani manusia, terutama melayani-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu dan ibu bapak guru di sekolah kami masing-masing. Berkati ibu bapak di rumah, ayah bunda kami, berkati kakak adik kami juga, berkati gereja-Mu Tuhan. Demikian juga negara Republik Indonesia. Kami serahkan ke dalam genggaman tangan Tuhan. Berkati bumi ini Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit.
berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita. Oleh-Mu kami selalu bersukacita. Terpuji nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Olive ingin ngasih tahu nih untuk ayat bulanan bulan Oktober diambil dari Matius 6 ayat 33. Isi firman-Nya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikutnya, Kak Olive mau ngasih tahu untuk aktivitas Benasa. Aktivitasnya adalah gerak dan lagu. Adik-adik mengikuti lagu dan gerakan yang dibawakan oleh Kak Olive, Kak Tere, dan Kak Maria. Di lagu yang terakhir ya, judulnya Berani Tak Berbeda. Nah, adik-adik, kita masuk ke pengumuman ketiga untuk kelas Kanaan, kelas 3 sampai kelas 4 SD. Aktivitas kelasnya adalah membuat hiasan gantung. Untuk cara, alat, dan bahan yang digunakannya boleh adik lihat di video berikut ini. Halo adik-adik, untuk aktivitas Kanaan di tanggal 3 Oktober ini adalah membuat gulungan kertas, gulungan pengumuman. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Kita bisa menggunakan bahan apa saja yang ada di rumah. Saat ini kan ini menggunakan stik es krim. Adik-adik boleh menggunakan sumpit kalau nggak ada. Lalu kakak menggunakan kain flanel, adik-adik boleh menggunakan kain apa saja juga yang ada di rumah. Ya, tapi minta izin mama dulu. Nah, kainnya digunting seukuran dengan sumpit atau stik es krim yang kita miliki. Lalu secari kertas yang disesuaikan dengan ukuran dan panjang lebarnya kain flanel kita. Pertama, kita lem dulu stik es krim tadi dan kita tempelkan di kainnya. Lalu kita gulungkan. Mungkin ini akan membutuhkan waktu cukup lama sampai betul-betul menempel dengan baik. Oke, lalu kainnya kita kasih lem lagi dan digulungkan seperti ini ya. Nah, ditekan sampai dia menempel. Tunggu sampai betul-betul kering baru dia menempel. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya seperti itu ya. Nah, sekarang keduanya sudah tertempel dengan baik, mungkin belum terlalu kering yang punya kakak. Nah, kemudian kita akan menempel kertasnya. Nah, kertas ini akan kita tempelkan sesuai dengan ukuran kain kita ya. Di situ ada tertulis nats dari 1 Timotius 4 ayat 12 dan di bawahnya tuliskan nama adik-adik. Oke? Nah, lalu tempelkan. Berikan lem dan sudah tertempel dengan baik. 1 Timotius 4 ayat 12. Dan ini gulungan kertas ini dapat adik-adik jadikan hiasan di rumah, bisa dikasih tali dan digantung. Isinya adalah janganlah engkau takut karena kalau engkau muda, supaya kita bisa seperti Raja Yosia yang berani menjadi raja walaupun dia masih berusia sangat muda. Adik-adik sekolah minggu semuanya bisa menjadi raja. Oke adik-adik, terima kasih. Adik-adik, kita masuk ke pengumuman keempat, aktivitas untuk kelas Tesalonika. Aktivitasnya adalah membuat gulungan dengan judul Histori Raja Yosia yang isinya adalah dari khotbah Amang Pendeta yang sudah disampaikan tadi. Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Yang pertama adalah kertas HVS, kedua spidol atau pulpen, ketiga sumpit, dan keempat adalah lem. Bagaimana cara pembuatannya? Kamu pantengin terus sosial media AKBP Tangerang Kota di Instagram atau Facebook, atau ikuti Zoom nanti yang akan diadakan sore nanti. Kemudian pengumuman kelima adalah Zoom gabungan. Untuk kelas Benaza akan dimulai dari pukul 3 sore
sampai pukul 4 sore. Kemudian untuk kelas yang lebih besar, kelas Kanatesa akan dimulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 5 sore. Pastikan adik-adik yang nonton ibadah hari ini harus ikut ya di ibadah Zoom hari ini juga. Adik-adik, warta selanjutnya adalah penilaian pengumuman anak ter. Adik-adik, hari ini kita akan pengumuman anak ter periode Agustus sampai September. Pastikan adik-adik harus hadir saat Zoom pada hari ini dan pastikan juga nama adik-adik dibacakan sebagai anak ter periode 2 bulan Agustus dan September ya. Penilaiannya itu dilakukan saat Zoom. Ada 4 kategori. Yang pertama, adik-adik hadir saja dalam Zoom. Poinnya besar sekali nih. Ada 40 poin. Yang kedua, adik-adik aktif saat Zoom dapat 20 poin. Dan adik-adik melakukan aktivitas saat Zoom dapat lagi 20 poin. Dan jika adik-adik share aktivitasnya tersebut dan tag Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota dapat lagi 20 poin. Total semua poinnya 100 poin. Pastikan adik-adik harus lengkap semua poinnya ya, biar supaya dapat menjadi anak ter periode selanjutnya. Kemudian adik-adik, sebentar lagi kita merayakan apa? Sebelum itu, sebentar lagi bulan apa adik-adik? Iya, bulan Desember kita akan merayakan. Ya benar, kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Kita akan sama-sama memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus. Berarti adik-adik harus siapin nih. Harus sehat, harus kuat, dan yang terutama adik-adik harus hadir saat Zoom Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Karena semua aktivitas Natal, kegiatan Natal akan diinfokan saat Zoom kelas. Jadi adik-adik harus masuk juga. Untuk Amang Inang kami mohon untuk masuk ke dalam Zoom. Adik-adiknya masuk ke dalam Zoom dan Amang Inang harus terdaftar dalam grup WA masing-masing kelas, di kelasnya masing-masing Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota, baik itu Bethlehem, Nazaret, Kanaan, dan Samaria. Kemudian yang warta yang terakhir adalah mengenai persembahan. Adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan pada hari ini. Dan bagaimana tata caranya? Adik-adik, Amang Inang bisa melihat video berikut ini. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus! Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita mau bernyanyi sambil menari
dari judul Berani Tampil Beda. Dan ini lagu baru loh adik-adik. Jadi kita latihan dulu. Tetap semangat ya adik-adik. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat dalam kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke, very good adik-adik. Nah, semua sudah pada siap untuk bernyanyi. Tetap berdiri, kita akan kembali untuk bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita panggil musiknya. Musik! Tetap semangat ya adik-adik ya. Ikuti semangat ya. Ya, ikuti ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita ulang ya sama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo adik-adik. Aku berani tampil beda. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita di penghujung ibadah ini. Tapi ingat, kasih Tuhan tidak pernah berakhir untuk hari-hari dan kita semua. Maka mari satukan hati dan pikiran, kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah hari ini. Sebelum Kak Maria, Kak Olive, dan Kak Tere tutup ibadah hari ini, kakak-kakak mau ingatin untuk aktivitas yang sudah disebutkan tadi di warta supaya di-upload, kemudian di-tag akun Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota di sosmed adik-adik masing-masing. Minta bantuan papa mama kalau adik-adik tidak punya sosmed. Sebagai penutup juga, Kak Maria mau ingatkan adik-adik untuk tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sekian dulu ibadah untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan. Shalom.